Oke, sebelum kita mulai, silakan buat kelas. Ucapkan salam. Selamat siang. Baik, sebelum mulai pelajaran kita, silakan satu orang ambil doa. Siapa? Ya, silakan ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik. Oke, sebelum mulai, Bapak absen dulu ya. Ini kelihatannya sudah ramai. Lengkap nih. Ridho, Hadir Pak. Imam, Hadir Pak. Yohan, Hadir Pak. Rahmat, oke. Termidianti, Naya, Sarah, Nur Aini, Fitri Angeli, Tania, Gracia Angeli Wulandari, Yogi, Hadir Pak. Maru, Hadir Pak. siapa yang tidak hadir? Rahmat PKS. Rahmat PKS. Oke. Ada keterangan? Apa ya? Kemarin turun dari? Turun. Ya, Pak. Baik. Bagaimana? Sehat kan? Kalau ada yang sakit, bilang ya. Kembali kita masuknya tengah hari. Kembali pagi sekarang kembali tengah hari. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa? Oke, tentang saluran lintas. Ya, hari ini kita masih menyambung dari materi mobilitas sosial. Tapi hari ini yang akan kita bahas adalah pluralitas masyarakat Indonesia. Nanti apa saja yang akan kita bahas kita lihat. Nah, kalau sebelumnya sudah berbicara tentang saluran mobilitas, kemarin ada berapa? Ada 4. Apa saja? Pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi profesi. Oke, ada 4 ya. Tapi kemarin sempat kita bahas ada perkawinan ya, sebagai tambahan, lalu ada olahraga. Oke. Lalu apakah ada dampak positif dan negatifnya? Ada. Positifnya apa? Mendorong pembangunan untuk lebih maju dan cepat tidak berkelanjutan, meningkatkan integrasi sosial. Untuk Negatifnya? terjadinya konflik dua monopolis. Oke. Berarti positifnya ada 3, negatifnya ada 2. Baik. Sudah siap? Siap. Kalau sudah siap, hari ini Bapak lanjutkan ya. Nah, pada pelajaran hari ini di sini ada handout ya, untuk materi kita hari ini. Ada sesuai dengan kelompok yang Bapak bagikan ya kemarin. Maka di sini Bapak buatkan 3 kelompoknya. Sebentar, 1, 2, 3. Ya. Jadi handout ini nanti akan membantu Anda dalam mengerjakan MKPD. Materi ini akan dilaksanakan 2 kali pertemuan. Ya. Pertemuan pertama ini kita hanya berdiskusi tentang materi. Bapak menyampaikan materi, lalu nanti Anda akan dibagi kelompok sesuai dengan yang Bapak bagi kemarin. Setelah itu Anda membahas materi-materinya. Minggu depan nanti akan menampilkan kelompok-kelompok siapa yang akan ditampilkan dan materinya sama seperti ini, tetapi ada pembagiannya. Karena di prioritas sosial itu nanti yang akan kita pelajari, yang pertama adalah perbedaan agama, lalu yang kedua perbedaan suku bangsa, lalu yang ketiga nanti kita lihat ya, ada perbedaan apa lagi? Perbedaan budaya ya. Setelah perbedaan budaya ada pekerjaan.
perbedaan budaya dengan perbedaan suku bangsa itu Bapak anggap satu grup, ya. Nanti itu dibagikan sama, nanti kita undi siapa yang dapat itu 2 bahan, ya. Kira-kira bisa kita mulai? Ya. Atau sebelumnya ada pertanyaan? Ada? Tidak, Pak. Tidak ada? Baik. Nah, sebelum Bapak mulai, Bapak bagikan dulu KPD-nya. Ya. Ini untuk materi hari ini. Silakan dipelajari tiap kelompok. Ya. Nah, fungsinya LKPD itu nanti adalah untuk Anda menjawab. Jadi mengerjakan ini tidak sendiri-sendiri, satu kelompok. Ya, Pak. Ya, jangan nanti ada yang lain cuma santai cuma duduk-duduk saja. Siap ya? Ya, Pak. Oke, kalau begitu siapkan buku dan pulpennya. Bapak akan menyajikan materi sama seperti sebelum-sebelumnya. Ya. Bahwa penyampaian materi itu menggunakan PPT atau PowerPoint. Oke, siap? PPT-nya. Silakan buka buku PS-nya di halaman 99. Kita masuk di materi prioritas masyarakat Indonesia. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Jadi hari ini kita bahas itu dari halaman 99 sampai pada halaman 112. Nah, minggu depannya nanti akan presentasi. Oke. Kita mulai ya. Baik. Pluralitas masyarakat Indonesia. Silakan perhatikan. Oke, sebelum masuk ke materi ini, jadi di sini Bapak mengambilkan video, ya. Silakan didengarkan atau dilihat, ya, biar nanti paham. Oke? Ya. Coba kalian perhatikan 2 penampilan foto startup berikut ini. Kira-kira mana yang lebih enak didengar ya? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Deva. Sebelumnya kalian sudah lihat 2 buku startup kan? Nih kita dengerin sekali lagi. Lebih asik didengar yang mana? Lebih asik yang ini kan? Ya, karena ada banyak jenis suara yang dihasilkan, sehingga lebih enak untuk dinikmati dan didengarkan. Nah, begitu pula kehidupan kita, khususnya di Indonesia. Coba kamu bayangkan, kalau di Indonesia ini suku, agama, dan semuanya sama. Seandainya semua orang itu dari suku Sunda, pasti deh kita hari ini gak bisa menikmati enaknya nasi Padang atau gurihnya pepes Palembang. Oleh karena itu teman-teman, keberagaman suku, budaya, dan agama di Indonesia ini adalah sesuatu yang patut kita syukuri. Itu adalah mahakarya Tuhan yang maha kreatif. Karena adanya perbedaan itulah kita bisa menikmati hidup yang warna-warni hari ini. Untuk memahami tentang perbedaan suku, budaya, dan agama ini, ada 5 prinsip tentang perbedaan suku. Yang 5 prinsip hidup antar umat beragama yang bisa kamu aplikasikan. Maka jelaskan dari 5 prinsip suku dulu ya. Pertama, perbedaan antar suku bukanlah bahan perselisihan, melainkan untuk belajar saling memahami. Kedua, setiap suku punya keunikan masing-masing. Kamu harus memahami bahwa dalam adat kebudayaan pasti ada yang baik dan ada yang kurang baik. Ketiga, semua manusia sama di hadapan Tuhan. Tidak ada manusia yang paling baik, setengah baik, ataupun kurang baik. Itu berarti tidak ada suku yang paling unggul ataupun kurang unggul. Keempat, kadang kita punya cap untuk suatu suku. Misal, mencap suku A orangnya malas,
suku B orangnya kulit. Biasanya cap seperti itu ada karena perasaan saja atau karena kita tidak mengetahui lebih dalam mengenai suku yang kita nilai. Dan kelima, cobalah berteman dengan orang dari berbagai suku. Dengan begitu, sedikit demi sedikit perasaan kita tentang suku lain bisa luntur. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Praktikkanlah 5 prinsip ini agar kita punya hubungan baik terhadap orang yang berbeda suku. Lalu, bagaimana dengan yang berbeda agama? Inilah 5 prinsip. Pertama, semua agama mengajarkan kebaikan. Coba lihat ajaran dari agama di samping kanan. Keempat agama ini mengajarkan tentang berbuat baik kepada sesama makhluk hidup. Kedua, tidak bisa dipungkiri bahwa ada perbedaan dasar yang diajarkan masing-masing agama. Di antaranya perbedaan kitab suci, nabi, dan tata cara beribadah. Sehingga seharusnya kita bisa bekerja sama dalam kebaikan dengan patuh pada ajaran serta ibadah masing-masing. Ketiga, lebih baik kita membuktikan kebenaran agama dan ajaran yang kita yakini melalui perilaku kita sehari-hari dengan santun daripada menghabiskan waktu untuk saling menjelekkan, menghujat, berselisih dengan orang yang berbeda dengan kita. Keempat, kita tidak boleh memaksa seorang untuk menganut suatu agama atau suatu kepercayaan. Dan kelima, kita perlu menghargai perbedaan pendapat dari suatu agama. Boleh kita beda paham, asal jangan salah paham ya. Itulah keberagaman, seperti halnya musik yang berisi beragam nada. Jika disatukan, maka akan menimbulkan harmonisasi yang indah sekali. Nah, kalau nada yang berbeda saja bisa indah, kenapa kita tidak? Sampai jumpa teman-teman. Oke, itu tadi perkenalan yang tentang materi prioritas. Tadi ada kebudayaannya, bahwa Indonesia itu menarik. Kenapa menarik? Karena di Indonesia itu banyak suku bangsa. Ya. Ada bahasa, ada budaya, semuanya berbeda-beda. Dari bentuk pulaunya saja Indonesia itu ada sekitar 13.000 pulau, 5 pulau besar. Lalu sukunya dari setiap pulau bermacam-macam. Sekarang Indonesia ada berapa provinsi? 34. 34 ya? 34. Dari 34 provinsi itu banyak sukunya. Kita mungkin yang akan kita bahas nantinya, kalau teman-teman mungkin itu hanya beberapa provinsi saja yang kita pilih. Karena kalau semuanya dibahas, tidak mungkin selesai. Ya, karena ada 34 provinsi, tapi yang dibahas hanya beberapa provinsi. Baik, ini tadi tentang budaya dengan agama ya. Di Indonesia itu ada berapa agama? 6 yang diakui ya. Kalian pasti sudah tahu kalau bicara tentang agama tidak mungkin tidak tahu. Ya. Tapi ada juga yang lupa. Mengaku Islam tidak tahu hari raya Islam. Mengaku Kristen atau Katolik tidak tahu hari raya Katolik. Saya Islam Pak, tapi tidak tahu hari Jumat harus kemana. Ya. Hari Minggu kemana orang Katolik atau Kristen? Ya. Jangan cuma mengaku saya Kristen, saya Katolik, saya Islam, tapi tidak pernah melaksanakan ibadah. Ya. Semua ajaran agama sudah disampaikan tadi bahwa semua ajaran agama itu tidak ada yang baik, semuanya baik. Ya. Oke, baik, kita lanjut ya. Di Indonesia semboyan ini yang dipakai. Mereka Tunggal Ika, berbeda agama, satu bahasa Indonesia. Ini Indonesia, ini yang dipegang sama Indonesia. Keberagaman Indonesia itu disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang pertama. Sebelum kita masuk ke materi ini, saya minta tolong. Tadi yang bacakan. Keberagaman masyarakat Indonesia merupakan salah satu kekayaan bangsa kita. Keberagaman ini melahirkan berbagai kebudayaan yang memiliki nilai sangat tinggi. Mobilitas masyarakat Indonesia sangat humanis, merupakan penyebab terjadinya keberagaman atau pluralitas. Keberagaman atau pluralitas ya. Kenapa ini didukung oleh ini mobilitas masyarakat Indonesia?
sangat dinamis katanya. Berarti orang Indonesia itu beragam. Ya enggak? Sama seperti di video tadi. Bagaimana kalau di Indonesia itu semuanya suku Sunda? Dari Sabang sampai Merauke sukunya cuma satu, suku Sunda. Apakah akan ada yang namanya masakan Padang? Atau masakan rendang? Atau masakan Kalimantan apa yang sering? Masak apa? Masakan Kalimantan. Kalian kenal Kalimantan? Masa nggak tahu masak? Apa itu? Bahasa Indonesia itu kayak sopnya Atau lebih kita yang sering kita kenal masak merah ya? Kalau semuanya Sunda nggak ada. Iya kan? Karena semuanya Sunda. Makanya kena beragam lalu adalah berbagai macam aneka ragam makanan tradisional. Oke, lanjut. Rahmat, bacakan Mat. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sedang wilayahnya dihuni oleh berbagai suku bangsa. Keberagaman disebut juga sebagai pluralitas atau kemajemukan. Oke. Karena dari beraneka ragam suku, maka ini disebut juga pluralitas atau kemajemukan. Contohnya dalam kelas ini ya, tidak cuma satu suku, ada campuran suku. Baik. Lanjut. Yogi bacakan nih yang ini. Selain pluralitas, ada pula konsep lain, yaitu konsep multikultural yang berkaitan masyarakat dengan anggota terdiri atas berbagai golongan, suku, bangsa, ras, agama, dan budaya. Oke. Dari keberagaman itu muncullah ini. Ada golongan, ada suku bangsa, ada ras, ada agama dan budaya. Karena semua suku itu kan beda-beda. Walaupun dia beda, dia macam di sini dikatakan, tapi dia tetap satu yaitu Indonesia. Dengan apa mengikatnya itu semua yaitu dengan kita disatukan di sini. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Oke, lanjut. Nah, yang pertama akan dibahas adalah perbedaan agama. Ya, perbedaan agama kenapa ini yang harus pertama dibahas? Kira-kira ada yang tahu? Kenapa? Kenapa Pak harus perbedaan agama yang dibahas duluan? Ada yang bisa bantu-bantu? Karena berbeda-beda tetap satu. Ada lagi yang lain? Ya tadi yang. Karena dasar kita Pancasila, sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa termasuk di agama. Oke, karena kita menggunakan Pancasila Pak, negaranya dasarnya Pancasila. Di sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, mungkin berhubungan itu. Ada yang lain? Ya Imam. Karena setiap agama memiliki tuntunan dalam melaksanakan persembahyangan atau upacara keagamaan. Oke, setiap agama memiliki tata upacaranya masing-masing ya. Oke, baik. Mengapa harus agama didahulukan di sini? Yang pertama, prinsipnya adalah orang Indonesia sebelum merdeka sampai sekarang sudah mengakui adanya Tuhan. Ya kan? Belum ada Republik Indonesia, masih zaman kerajaan saja. Di Indonesia, di Nusantara itu sudah ada agama. Agama tertua adalah agama Hindu. Agama Hindu, agama Buddha. Lalu datanglah orang Portugis, orang Spanyol membawa agama Katolik dan Kristen. Setelah itu datanglah pedagang-pedagang dari Arab membawa agama Islam. Jadi orang Indonesia itu sebelum merdeka sudah mengakui adanya Tuhan, sudah tahu, sudah punya ajaran-ajaran agamanya masing-masing. Ini tentang agama. Baik, kita masuk ya. Kalau ini sudah tahu ya. Ini pada namanya loh di sini dibuat sampah ya. Apa ini? Masjid. Ini tempat ibadah dari umat beragama Islam. Benar ya? Tadi agama ya? Oke. Lalu nah ini tempat ibadah apa? Agama? Itu ya? Nanti salah-salah lagi Mas. Lalu ini? Gereja.
Negara Undang. Negara Republik Indonesia. Ya. Oke, sekarang Bapak tanya nih. Masjid. Kalau masjid itu tempat ibadahnya orang, Atau Muslim. kira-kira ada yang tahu nggak hari apa hari rayanya? Hari Raya Idul Fitri. Ya Pak. Jadi apa hari raya apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha. Oke. Lalu agama Hindu. Ada yang tahu nggak? Hari Raya Nyepi, Hari Raya Sarwana. Hari raya Nyepi dan Saras? Wahid. Oke. Bentar ya, ini bentar lagi. Lalu agama Katolik? Natal dengan agama Buddha? Waisak sama Lebaran. Waisak dengan? Lebaran. Oke. Protestan? Natal dan Paskah. Konghucu? Hari raya? Baik. Ini nama agama yang ada di saya yang sudah diakui ya. Kalau orang Islam itu umatnya bernama umat Muslim. Kalau ini tetap agama itu orang Hindu. Kalau Katolik dan Protestan itu Nasrani. Oke. Ini Buddha sama ini katanya. Baik. Ada pertanyaan dari sini? Ada ya? Kita lanjut ya. Semuanya ini bernaung dalam lebih penting lebih intinya adalah Pancasila. Karena agama ini diatur dalam undang dan bernaung di dalam ini. Ya, di sini dia posisinya. Di sila pertama. Baik. Kita lanjut. Sekarang perbedaan budaya. Sama seperti tadi pada awal tadi ada beliau mengatakan bahwa kalau orang Indonesia itu semuanya sukunya suku Sunda, maka budaya yang akan benar adalah budaya Sunda. Tapi Indonesia itu banyak budayanya karena banyak sukunya. Lalu kita masuk nih. Terdapat juga penyebab perbedaan budaya, yaitu yang pertama keadaan geografis. Keadaan geografis ini berkaitan dengan apa? Wilayah ya. Karena Indonesia itu bentuknya pulau, banyak pulau-pulaunya. Namun ada 5 pulau besar nih. Ini pulau apa? Sumatera. Ini? Jawa. Ini? Kalimantan. Ini? Ini? Oke. Sudah tahu ya. Itu yang pertama secara geografis, keadaan geografis. Lalu yang kedua, kira-kira apa budaya asing? Budaya asing, budaya yang berbeda. Iya, kira-kira apa contoh budayanya yang masuk ke Indonesia? Cina. Nah, tapi budayanya maksud yang sering yang diikuti orang di situ apa sih? Musiknya. Musik, ada lagi? Adat. Ada. Apa yang ditiru orang Indonesia? Pakaian, ada lagi? Kuliner. Kuliner, ada lagi? Ini kebudayaan ya? Ada lagi? Data. Senang nanti jadinya. Gaya berbicara. Gaya berbicara, ya. Pada Indonesia udah pakai gua dulu, padahal dia orang Indonesia. Dan orang Kalimantan bicaranya udah pakai bahasa gua dulu, padahal pakai bahasa daerah sendiri saja belum tentu benar. Ya. Oke. Di sini ada contoh. Ini gambar perempuan ketika masa awal kemerdekaan. Berarti tahunnya itu adalah tahun 1945. Ya. Itu kisarannya dari tahun 99 ke atas. Ya. Bukan 99 ke bawah kan 2000-an, tapi 99 ke atas. Nah. Ini di awal tahun, di awal Indonesia merdeka. Berarti seperti ini orang Indonesia itu, perempuannya pakainya rapi, roknya harus di bawah lutut, rambutnya diikat rapi,
Kalau sekarang kan sepahati. Sekarang bukan begini, tapi begini gambarnya. Benar nggak? Ya. Ya kan? Ya. Kalau dulu kelebihan kain, sekarang kekurangan Kain. ya kan? Pokoknya ada Pak. Ini terjadi sekarang benar. Lihat di sana, kalau di sana masih pakai sendal, serok masuk sepatu. Di sini Sama udah kekurangan otak. keren nih. Otak sih. Ya, ini udah keren di sini. Itu ceweknya jangan Pak. Ini cowoknya makannya. Nih, Cewek masih biasa. Laki-laki. ya. Inilah perbedaan. Ini yang dibawa oleh gaya asing ke Indonesia dan digunakan oleh orang Indonesia. Dalam satu kelompoknya. Kalau dulu orang Indonesia nggak ada seperti ini. Karena orang Indonesia itu kan hukumnya, kebudayaan asli orang Indonesia itu adalah menggunakan pakaian yang rapi. Budayanya orang Indonesia itu kalau perempuan itu harus menutup aurat. Kalau ini, ya kan? Ini kekurangan kain di sini. Kalau di sini ya zaman dulu. Tapi kalau ini dipakai di zaman sekarang, maka mereka akan mengatakan tidak gaul. Malu. Ya, tidak mengikuti perubahan. Jangan. Kalau sekarang kan di sini udah keren. Ya nggak? Ya. Oke. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, keadaan iklim. Keadaan iklim mempengaruhi perbedaan budaya. Kenapa? Karena dari iklim ini akan mempengaruhi kebiasaan seseorang. Ya. Iklim kita kan ada dua nih. Ya, ada musim panas dan musim musim hujan. Musim hujan. Oke. Indonesia terletak tepat di garis khatulistiwa sehingga Indonesia termasuk negara yang berikut tropis. Negara yang berikut tropis hanya memiliki dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Ya, musim hujan dan musim kemarau. Nah, ini yang mempengaruhi perbedaan budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama letak keadaan geografis, kedua pengaruh budaya asing, dan yang ketiga pengaruh iklim. Nah, kira-kira dari ketiga ini ada yang bertanya enggak? Ada. Ada nggak? Jangan nggak ada nanti bapak yang tanya. Ada ya? Oke, kita lanjut. Nah, yang ini. Yang ketiga adalah perbedaan suku bangsa di Indonesia. Ini menurut data tahun 2010, ya, mencatat terdapat 1.127 suku bangsa di Indonesia. Itu tahun 2010. Ini keberadaan suku yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Beragamnya suku bangsa dan budaya di Indonesia akan menimbulkan seni budaya yang berbeda dari setiap daerah tersebut. Nah, kesenian budaya dari setiap daerah itu berbeda. Ini ada pertanyaan enggak? Ini berhubungan dengan suku bangsa ya, perbedaan suku bangsa. Ada? Ada? Kalau tidak ada? Ya, Mas. Yang memakai baju merek Ini. Oh, ini dari mana gitu maksudnya? Kira-kira dari mana nih? Kalau Ayo. Betawi. Bali. Kita mulai dari ujung ya. Apa ya? Kalau ini dari mana? Wah. Ini tadi dari mana? Dari mana? Yang ini? Jawa. Ini? Maluku. Bali. Padang Sumatera. Padang Sumatera. Yang ini? Bali. Ini? Melayu. Ini Melayu. Ya. Mana Kalimantan? Kalimantannya belum ada, nanti ada Kalimantan. Sudah? Baik, perbedaan suku bangsa yang ada di Indonesia. Sekarang pertanyaan Pak Jo, kira-kira yang kamu tahu dari Kalimantan, suku apa yang ada? Dayak itu banyak. Suku Manyar. Oke, ada lagi. Dayak Bakupai, Dayak Manyan, Dayak Ngaju, apa lagi? Dayak apa? Dayak Dusun, Lawang. Dayak Lawangan. Ayo diingat-ingat dulu, jangan asal
Orang Kalimantan aja sampai tidak tahu kan bahaya. Ada lagi ya? Ya itu ya, itu dari beberapa suku yang ada di Kalimantan, terutama Kalimantan Tengah ya. Ya, kita lanjut. Nah, selanjutnya ini ada video tentang perbedaan suku di Indonesia. Baik, sebelum masuk ke video ini ada yang tanyakan nggak? Kira-kira? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, silakan diperhatikan Bapak menampilkan video lagi. Masih berhubungan dengan kebudayaan Indonesia. Dan mereka percaya bahwa semakin panjang telinga, maka mereka akan terlihat semakin cantik. Berbeda dengan suku Mentawai dari Sumatera Barat, bagi mereka, kecantikan akan terpancar melalui gigi yang tinggi. Sementara suku Batak Karo dari Sumatera Utara akan terlihat lebih cantik apabila memiliki gigi yang besar. Gigi besar ini melambangkan suku perempuan yang kuat dan rajin bekerja yang menjadi idola kaum para pria di suku ini. Masih ada lagi suku Belu dari Pulau Timur. Mereka memasang tato di tubuh sebagai ukur kata, pekerjaan, dan tentunya daya tarik untuk lawan jenis. Dan hei, lihat! Di ujung Pulau Timur Pulau Indonesia terdapat suku Sentani dari Papua. Perempuan di suku ini menyempak rambut demi menunjukkan rasa percaya diri dan pastinya semakin terlihat cantik. Itu baru 2 suku aja loh. Bayangkan, di Indonesia ada 17.000 pulau, 31 kelompok besar suku bangsa, dan beragam keunikan, tradisi, serta kepercayaan arti kecantikan.
video ya, tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Tadi di awalnya dimunculkan adat kalau budaya aja dari Nusantara itu ada 5. Ada rumah adat, ada rumah adat, lalu ada jenis tariannya, ya. Itu baru 5. Sedangkan di Indonesia itu ada 34 provinsi. Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Masih materi yang ini. Jadi hari ini Bapak baru mengenalkan itu. Oke, kita lanjut ya. Lalu yang keempat ada perbedaan kerjaan. Ya, kalau tadi yang pertama tadi apa? Apa yang pertama tadi? Perbedaan ada? Setelah agama apa? Setelah budaya? Bangsa. Dan yang keempat ada yang perbedaan kebudayaan. Karena dia tadi sudah ada 3 dasarnya tadi, ya, yang tadi data geografis, terus ada apa tadi? Data geografis. Ada tahu yang keduanya apa tadi? Pengaruh drainasi, lalu yang ketiga ada iklim. Baik. Sekarang kita masuk ke perbedaan pekerjaan. Di Indonesia ya, berbagai sektor lapangan usaha di Indonesia mengakibatkan terdapat beragaman pekerjaan di Indonesia. Tenaga kerja ada yang bekerja di sektor usaha formal dan yang bekerja di sektor usaha informal atau non formal. Indonesia itu terbagi banyak ya. Kalau yang ada ini petani apa nih? Petani sawah. Petani sawah berarti tanam padi. Kalau yang kedua ada nelayan. Nelayan kerjanya di mana? Laut. Laut ya, berarti apa? Nelayan ya. Lalu yang ketiga guru. Guru di mana bekerjanya? Sekolah. Oke. Lalu kerjanya apa nih? Siapa ini kan? Lalu kita lanjut sini ke siapa? Kalau dokter kerjanya apa? Rumah sakit ya? Rumah sakit, ngapain di rumah sakit? Rawat orang sakit ya? Lalu kita masukin bawah nih. Apa pekerjaannya? Perang, katanya juga ada lagi nggak? Mengamankan negara. Ada lagi? Ayo. Jadi tugasnya itu adalah melindungi, mengamankan negara. Ini tugasnya. Lalu yang ini apa? Melindungi masyarakat. Menangkap maling, menjaga keamanan. Apa lagi tugasnya? Fungsinya apa di sini? Menjaga masyarakat dari narkoba. Oke, baik. Ya, tugas dan perannya antara ini dengan ini berbeda ya. Kalau ini ruang lingkupnya negara, mengamankan negara, situasi negara mereka yang jaga. Kalau ini mengamankan masyarakatnya. Yang ini mengatasi gangguan dari luar, yang ini mengatasi gangguan di dalam negara sendiri. Ya, tapi kadang-kadang kedua ini kerjasama untuk menjaga negara. Lalu yang ketiga, Karyawan sawit. karyawan perkebunan sawit. Itu salah satu contohnya di mana? Di Di sini apa di sini? Maksudnya ya, mungkin ada salah satu dari orang tua kita yang bekerja sebagai pemanen. Ini kerjanya apa nih? Pemanen ya? Ya Pak. Lalu yang ini? Tambang. Tambang ya, pertama kalau di Kalimantan banyak yang tambang. Baik itu terutama yang terkenal ada tambang batu. Oke. Ini adalah jenis pekerjaan dari sekian banyak pekerjaan yang ada di Indonesia. Ya. Bapak ngambil cuma ini baru ada 8. Sebenarnya masih banyak yang lain. Tambang emas. Nah, ini di sini ya. Jadi tambang, perkara tambang. Oke. Kalau begitu di sini ada pertanyaan enggak? Kalau ini berhubungan dengan mobilitas kemarin, ya, kira-kira ada hubungannya nggak? Apa itu hubungannya? Ayo.
Apa hubungannya? Dari positifnya apa nih? Kalau positifnya apa? Kan dampak mobilitas itu kan ada positif, ada negatif ya? Apa tidak ada positifnya? Nelayan mencari ikan terus dijual ke pasar terus dapat. Oke, nelayan mencari ikan, menjual ikan, lalu mendapatkan uang. Uang yang digunakan itu untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan memenuhi kebutuhan hidup, lalu merubah tingkat sosial. Itu kaitannya dengan mobilitas sosial. Kalau orang punya kerjaan, status sosialnya otomatis akan meningkat. Kenapa meningkat? Karena dia memiliki penghasilan. Ya nggak? Tapi kalau dia tidak ada pekerjaan, status mobilitas sosialnya akan tetap rendah. Karena tidak ada perubahan. Oke, ada pertanyaan nggak nih? Tidak ada ya. Kita lanjut ya. Ini ada video lagi. Hari ini Bapak banyak memasukkan video. Biar jreng kata si Yohan. Karena ada siang tengah hari, jadi Bapak banyak memasukkan video. Silakan diperhatikan ya. Silakan dicatat apa yang penting. Karena ini nanti akan berkaitan dengan LKPD yang akan Bapak bagikan. Siap ya? Pasang telinga, siap pulpen, siap bukunya. Oke, kita mulai. Itu tadi tentang pekerjaan dan profesi, ya. Jadi ada pekerjaan, ada profesi. Kalau pekerjaan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak membutuhkan suatu keahlian khusus. Tetapi kalau profesi, dia harus memiliki suatu keahlian khusus. Ya. Contoh, kalau bekerja siapa saja bisa bekerja. Misalnya jadi buruh, seusia Anda pun juga bisa bekerja. Kalau hanya sebatas pekerjaan. Tapi kalau dia sudah berhubungan dengan profesi, beda. Kalau sekarang profesi kalian apa?
Siswa mau belajar. Belajar. Pekerjaannya adalah belajar. Belajar itu bisa dilakukan oleh siapa saja, walaupun Anda bukan seorang pelajar. Yang tidak sekolah pun bisa belajar. Tapi beda dengan Anda. Kalau tidak sekolah maka dia tidak akan memiliki apa? Ilmu. Ilmu sama dapat dia belajar di rumah, dia juga dapat ilmu. Apa yang bedakan Anda dengan yang sekolah dengan yang tidak sekolah? Kalau pekerjaannya kan sama nih, belajar, ya enggak? Tapi yang bedakan Anda itu nanti apa? Disiplin, rapot. Kalau di luar, belajar di luar itu tidak ada penilaian. Tapi kalau di sekolah ada penilaian. Ya. Penilaiannya untuk apa? Untuk menentukan Anda layak atau tidaknya naik ke Kelas. Kalau di luar, yang tidak sekolah formal, dia belajarnya bebas. Tapi pengetahuannya sama diperoleh. Ya. Cuman kalau sekolah ini dia memiliki tingkatan. Berhasil maka naik kelas, kalau tidak berhasil maka akan bertahan di kelas. Itu tadi perbedaan antara pekerjaan dengan profesi. Contoh, dokter. Pekerjaan dokter itu adalah mengobati pasien kan? Tapi kalau orang sakit, walaupun tidak ada dokter, ada yang lain yang mengobati. Suster. Dukun bisa kan? Iya kan? Orang kampung kan? Dikasih pakai obat tradisional. Tetapi kalau dia sudah profesi, maka yang digunakan adalah dokter. Syaratnya menjadi dokter itu dia harus memiliki keahlian khusus. Nah, mendapatkan keahlian khusus ini maka dia harus berpendidikan. Sama seperti Pak Jo, guru. Siapa saja bisa mengajar. Ya. Kamu kalau pulang ke rumah dapat soal matematika susah, pasti kamu tanya orang tua kan? Nah, orang tua bisa ngajarin. Cuman bedanya statusnya ketika berbicara profesi beda. Ya, orang tuamu mungkin lulusan SMA, tapi ketika ke sekolah gurumu lulusan sarjana. Ya, itu yang bedakan. Kalau belajar sama siapa saja bisa. Tetapi berkaitan dengan profesinya itu yang tidak bisa. Itu berbeda. Ya. Misal ayahnya Yogi itu kan kerja di PKS pegawai mekanik ya. Nah, rombongan mekanik ayah Yogi. Keahliannya adalah las ya, pegang las. Yang punya keahlian itu hanya orang-orang tertentu. Pak Jo memang guru, tapi Pak Jo tidak bisa mengerjakan kerjaannya Pak Bapaknya Yogi. Kenapa? Keahliannya tidak ada. Mekanik itu orang yang kerja di bengkel. Ya, tapi ini statusnya bengkel pabrik ya. Lalu ada, kalau profesinya sebagai security. Security, kalau bekerja sebagai penjaga itu kan bisa, siapa saja bisa. Tetapi profesinya beda. Kenapa? Karena dia harus memiliki keahlian tersendiri. Ya, punya keahlian tersendiri. Makanya baru dikatakan itu sebuah profesi. Dan profesi itu biasanya memiliki pelatihan sendiri. Ada ilmunya, tidak sembarangan. Ya, tidak ada yang bisa cimam. Pak, saya mau jadi tukang las, tapi dia nggak tahu caranya bagaimana. Asal las saja di sana mungkin pakai hari ini besok bisa. Tapi kalau orang punya keahlian itu akan tahan lama. Oke, itu ya. Nah, lalu ini yang kelima. Seperti ini. Kalau tadi ada pekerjaan dengan profesi, kita lanjut yang kelima ada mewujudkan masyarakat multikultural. Indonesia itu masyarakatnya beragam, ya. Nih, masyarakat multikultural. Saya minta si Maru bacakan Maru. Masyarakat multikultural adalah masyarakat Indonesia yang mengakui adanya beragam keunikan budaya di Indonesia. Masyarakat yang mengakui adanya perbedaan tapi tidak mengengkang kelompok lain. Baik. Multikultural itu beragam, ya. Karena kita dari awal tadi sudah tahu ya, suku yang ada di Indonesia itu banyak, kebudayaannya pun banyak. Karena itu dia dipengaruhi 3 faktor tadi ya. Yang pertama tadi adalah bentuk negaranya kepulauan. Lalu yang kedua pengaruh dari budaya asing. Yang ketiga
keadaan iklim. Oke, lanjut. Nah, ini adalah salah satu ciri khas dari masyarakat Indonesia. Yang pertama ada membatik, membuat batik orangnya. Lalu yang kedua ini menanyak, ini dari Kalimantan ini. Kalau ini dari Pulau Jawa. ini yang hampir punah. Orang Indonesia sendiri hampir ada yang tidak bisa melakukan ini. Tapi orang luar datang ke Indonesia hanya belajar untuk membatik dan menanyam. Ini aslinya punya orang Indonesia, tapi putra putri Indonesia zaman sekarang tidak mau begini. Tidak ada tren sekarang begini. Kalian ada nggak menanyam? Tidak ada kan? Kalau zaman Pak aja dulu kelas 1, kelas 7 ya. Kalau zaman sekarang kelas 7. Kalau dulu Bapak masih kelas 1 SMP, itu diajarkan ini. Membuat ini. Nah, kalau itu kan tergantung dari buluknya. Ini kan buluk. Ya. Tapi nanti mudah-mudahan ada diajarkan sama guru kamu. Nah, ini. Membatik dan menanyam merupakan pendidikan multikultural sebagai wujud adat kebiasaan atau tradisi suatu daerah. Ini diajarkan turun-temurun. Ya. Keahlian untuk yang ini itu sekolahnya tidak ada, tetapi ada di dalam kehidupan sehari-hari, ada di dalam kebudayaan kita masing-masing, tradisi dari nenek moyang. Kalau ini kan nggak ada, kamu cari ininya. Kalau tidak kamu harus kembali ke kampung. Hanya ada di kampung nih, nenek-nenek yang tua-tua tuh yang bisa kerja seperti ini. Nah, kalau kita sekarang nggak tahu yang kayak gini. Kalau zaman bapak dulu membuat rengge, tahu rengge? Jalan. Sama pemukul kasur. Itu zaman bapak dulu. Ya, mencari rotan buat itu. Kalau renggenya itu pakai tali yang dulunya, benang. Baik, ada pertanyaan dari sini? Tidak ada? Oke. Nah, sudah selesai. Selesai ya? Oke. Selanjutnya, silakan dikerjakan tugas yang ada di handout. Silakan dikerjakan. Sudah? Silakan ya. Bapak kasih waktu berapa menit ya? Kenapa panas? Nantikan saja kalau panas. Ya memang panas ditulis. Nah, silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, angkat tangan ya. Jangan ditanya, Pak, jawabannya apa? Mungkin Bapak jawab. Nanti kalau sudah baru Bapak berikan LKPD. Silakan. Ayo cepat yang sudah kumpulkan. Ya Pak. Bapak kasih waktu 10. Jawaban kami banyak Pak, tapi Kalau lembarannya tidak cukup, boleh juga. Asal nomornya jelas, ya. Asal nomornya jelas, biar nanti Bapak koreksinya enak. Ada lagi? Ada? Sudah. Oke. Sudah semua ya? Tapi nggak kerja sama kan? Iya, kelompoknya tulis namanya siapa-siapa. Tulis aja di situ di depan. Tuliskan nama kelompoknya. Nama kelompok. Ini kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3. Nanti itu pelajaran KPD-nya kan lagi. Ya? Gak usah, kamu kelompoknya. Sudah?
Nanti setiap kelompoknya perwakilan satu orang antar ya. Kumpulkan ke depan. Silakan ngambut. Ya, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 3, oke. Lanjut, kelompok berapa lagi? Ayo, kelompok berapa lagi cepat? Ada lagi? Ayo naik dia. Siapa lagi? Kelompok satu yang baik, ini jadi dari yang tadi kan ada tugasnya ya, sudah pernah selesaikan. Selanjutnya, Bapak akan bagikan LKPD. Ya, LKPD ini silakan Anda kerjakan. Nah, di sini ada soal 1, 2, ada 3, ada 4. Banyak ini. Ya, ini banyak bahannya. Oh, masa? Sebelum Bapak bagikan, Bapak jelaskan dulu ya, biar nanti tidak salah. Oke, perhatikan depan sini, biar nanti tidak salah. Yang pertama, ini petunjuk umumnya. Jadi, bacalah buku teks pelajaran IPS kelas 8 untuk memahami konsep materi yang akan dipelajari. Kalau yang kedua, sebagai referensi kalian dapat mengakses sumber belajar dari internet melalui link yang tertera. Yang ketiga, kerjakan latihan soal yang terdapat pada LKPD ini, baik secara individu maupun kelompok. Tapi di sini Bapak fokuskan secara kelompok. Lalu kerjakan latihan dan tugas soal dalam LKPD ini di buku atau langsung mengisi pada bagian yang telah disediakan. Nah, nanti ini boleh langsung dijawab di sini untuk kelompoknya. Untuk pribadinya, siapkan di bukunya masing-masing. Jadi pertama, rembukin dulu nih. Cari nomor 1 soalnya apa? Setelah memahami materi dari buku paket informasi pendukung, coba kalian deskripsikan pengertian dari prioritas. Jadi cari pengertian prioritas. Apa pengertiannya? Kan berempat rembuk. Oh, prioritas tuh ini loh. Dapat, tulis di sini. Setelah itu ditulis di bukunya masing-masing. Karena nanti akan saya suruh satu-satu ceritanya. Ya. Kalau bisa, berarti poin kelompokmu aman. Tapi kalau tidak bisa, mohon maaf. Nomornya ini tidak akan tahu siapa yang akan saya tanya. Nanti akan kita bunyi. Paham ya? Sebelum mengerjakan LKPD, berdiri dulu. Ini harus dikasih senang dulu. Tolong dibuka saja jawabannya. Biar segar. Sudah? Cek ya? Ini makin hari, makin sore, makin panas. Bukan makin sore, makin dingin enggak, tapi makin panas. Jangan dibuka keteknya ya. Ya kan udah basah nih. Oke. Sekarang kita cuma tambahnya seperti ini. Berangkat. Sudah? Kalau Bapak, dengarkan apa-apanya ya. Kalau Bapak bilang anginnya ke kiri, berarti kiri. Goyangnya ke kiri ya. Ke kiri, miring ke kiri. Kalau Bapak bilang anginnya dari arah kanan, berarti ada sebentar, sebaliknya. Kalau Bapak bilang anginnya dari arah kiri, berarti Anda ke arah kanan. Goyangnya ya. Kalau anginnya dari arah kanan, maka Anda ke kiri. Lalu kalau Bapak bilang angin laut, maka Anda akan seperti bot terbang. Ya? Kalau orang bilang angin darat, maka Anda harus berbunyi. Paham ya? Karena kita tidak boleh membuka ketek, karena ini sudah siang, sudah sore, daripada nanti bawa berhamburan, maka tangannya silakan dilipat ke belakang. Iya kan? Atau mau dibuka? Siap ya?
Kita coba dulu ya. Ya, Pak. Anginnya dari kiri, berarti ke ya. Anginnya dari kanan, berarti ke kiri. Siap ya? Tapi jangan sampai Pak goyang-goyang ngantuk enak. Jangan ya. Oke. Kita mulai. Anginnya dari kiri. Berarti dari kanan. Berarti angin laut. Nah, berarti angin darat. Condongkan badannya ke depan, diangin. Oke, kembali ke posisi awal. Kalau sudah tangannya masih di depan, jangan diangkat karena aroma. Sudah? Balik kita mengayun ke sebelah kiri. Dan kanan. Nah, pasti berbunyi pinggangnya. Pelan-pelan ya. Sudah? Oke, kalau sudah silakan dilepaskan tangannya. Silakan duduk kembali. Bapak tidak berani membuka ketek karena sudah siang pasti baunya tidak enak. Baik, itu hanya pemanasan. Walaupun sudah panas harinya tetap harus ada hiburan. Oke, ini LKPD Bapak bagikan. Silakan dikerjakan dengan cepat. Karena ini ada 4 orang, satu grup bahkan ada yang 5. Tolong kerjasamanya. Ya. Kalau di soal nomor 1 itu Anda menjawab dari materi, ini sudah ada materinya. Lalu di nomor 2, coba hubungkan gambar antara tempat ibadah dengan kitab suci agama di Indonesia. Dibuat garis boleh. Ya, dibuat garis misalnya nih, Pak, saya mau buat pakai garis. Misalnya ini gambar 1, sini gambar 2, sini gambar 3. Dari sini di sini Pak. Atau Pak, sudah buat garis biar mempermudah. Saya tidak salah, saya buat angka. Nomor 1 pasangannya nomor ya, nomor 2 nanti ada lagi, cari nomor 2. Dikasih garisnya. Paham ya? Oke. Itu untuk yang nomor 2. Lalu yang ketiga itu masih materi, Anda di sini juga. Nah, yang keempat, Anda disuruh menuliskan nama suku, rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional. Ini dipakai untuk minggu depan, tapi dikerjakan dari sekarang. Lalu yang di sini sama dari materi, ya. Ini ada wacana, nanti ada bacakan. Lalu Anda menjawab pertanyaan di belakang. Siap ya? Ada 5 nih. Nah, ini ada pertanyaan juga, sama. Jadi itu tugasnya. Jadi nanti sebelum pulang, mudah-mudahan tugasnya selesai. Kalau tidak selesai hari ini, maka akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Silakan ditulis. Siapa yang tulisannya bagus? Silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 20 menit lagi. Silakan. Atau ada pertanyaan dulu dari materi tadi? Ada nggak? Ada ya? Oke, silakan. Silakan berunding, jangan sendirian kerjanya. Ikut gabung sama teman ikut. Ya. Soal yang ada di LKPD boleh dicari di buku paket jawabannya. Sini. Silakan dicari.
Cara kerjanya seperti ini. Karena kalian satu kelompok, satu orang cari satu soal, biar cepat. Daripada kalian nunggu, nanti satunya nggak ketemu nyambut di situ semua. Ditanya, tulis soalnya, soal nomor 1 apa? Sudah ketemu. Ini kan ada ini. Nih, yang 2 orang kerjakan ini. Bukan. Daripada atau gini. Ini kan dijawab. Ya, sambil dijawab ini semua menjadi. Lihat gambarnya, pasangannya sama apa? Nah, apa mulai itu? Silakan. Buat. Nah, nomor 1 udah dijawab. Sudah buat. Buat garis, buat nomor boleh. Yogi sambil lihat sini kiri. Nah, si Yogi udah siap mau apa nih? Kalau masalah dari soalnya. Nomor 1 sudah. Langsung aja dijawab. Jadi LKPD itu kerjaan kelompok ya, bukan kerja sendiri ya. Ayo, ingat. Gambarnya tadi dengan apa? Cari di buku paket. Ya, silakan Sobat. Sudah nomor berapa? Dipotong. Ada yang mau. Nah, silakan dikerjakan dulu. Cari jawabannya. Baik, sambil didengarkan ya. Kita waktu sampai jam berapa? Jam 4 ya? Udah pulang kan ini? Bentar lagi ya? Oke, jadi begini. LKPD-nya itu silakan dikerjakan di rumah. Nanti Bapak akan mengirimkan juga materi untuk kita diskusikan di minggu depan. Selain LKPD ini. Ya? Siap ya? Oke. Pertemuan saya nanti Bapak kabari. Kalau tidak hari Rabu atau hari Kamis, tapi di minggu depan. Ya? Iya. Oke, untuk selanjutnya. Baik. Jadi, kalau tadi kita sudah berbicara tentang apa tadi? Apa yang kita pelajari tadi? Oke, proses masyarakat Indonesia. Apa saja tadi yang sudah dipelajari? Perbedaan agama, budaya dan suku, sama pekerjaan ya. Perbedaan budaya tadi apa saja budaya yang ada di Indonesia banyak ya? Kebudayaannya banyak. Lalu ada lagi apa tadi? Perbedaan Suku bangsa, suku di Indonesia sangat banyak. Ada berapa tadi? 34 itu provinsi. Berapa? 31. Baik. Nah, jadi apa yang kalian pelajari hari ini, ya, itu untuk mendekatkan kita dengan suku-suku yang ada di Indonesia. Kita kan Indonesia, ya kan? Apa yang mengikat kita semua tadi adalah karena Indonesia itu dasarnya Pancasila dan Bhinneka, maka segala perbedaan itu kualitas itu menjadi satu kekuatan, satu kesatuan disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kira-kira ada pertanyaan enggak? Tidak ada ya? Nah, jadi minggu depan di pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas adalah LKPD. Nanti setiap grup akan maju, ya.
Nanti untuk kelompok siapa yang maju duluan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Paham ya? Oke. Kira-kira nih dari pelajaran hari ini bagaimana? Yogi. Bagaimana pelajaran hari ini? Apa yang menyenangkan? Menonton video. Nonton video ada. Ya? Oke. Ada masukan nggak untuk minggu depan? Mau seperti apa? Minggu depan kan kita diskusi nih. Maunya seperti apa? Masuk pagi. Yang dapat Siap. Pagi, Pak. Jadi begini. Kita pertimbangan begini ya. Mudah-mudahan minggu depan itu lampunya pagi isinya itu. Kalau hidupnya normal pagi, Bapak kabarin kita pagi. Tapi malam nih Bapak kabarin. Biar nanti tidak salah ya. Paham ya? Kalau siang nanti kesiangan kita sore. Nah, kalau pagi yang sering terlambat kita tolong ya ingatkan temannya. Ya. Kalau Bapak sudah kirim pesan juga ya silakan dilihat. Ya, Pak. Ya? Ya Pak. Baik, itu tadi tentang materi kualitas. Minggu depan akan kita lanjutkan dengan diskusi ya. Ya Pak. Oke. Ada pertanyaan kira-kira? Tentang ini? Kalau tidak ada, silakan satu orang mimpi doa sebelum Ya, Pak. Ya, Putri Angelis, silakan. Gantian tadi Bapak. Tadi kan Putra, sekarang Putri. Ya, Pak. Silakan.